Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Khairah. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman, mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang folklore. Jadi teman-teman, yang pertama yaitu ada folklore lisan, di mana folklore lisan adalah bentuk kebudayaan yang murni disampaikan melalui tutur kata dan diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri-ciri utamanya yaitu tidak melalui media tulis, bersifat anonim atau tidak diketahui penciptanya, lalu menjadi milik kolektif masyarakat, milik bersama teman-teman. Terus ada pun bentuk-bentuk dan contohnya. Yang pertama yaitu bahasa rakyat. Ini mencakup logat, dialek, bahasa rahasia atau cat and slang, julukan, hingga gelar kebangsawanan seperti itu. Contohnya yaitu istilah kata pencopet di Jakarta itu disebut dengan jengkol untuk yang berkacamata. Terus ada bahasa rumput, kata rumput itu untuk polisi. Jadi kalau misalnya ada pencuri dan misalnya mereka memberitahu kalau adanya polisi itu disebut dengan rumput. Hati-hati ada rumput, berarti itu hati-hati ada polisi, seperti itu teman-teman. Lalu kalau gelar kebangsawanan itu di Jawa itu ada Raden Mas, Raden Ajeng, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ungkapan tradisional, di mana ungkapan tradisional ini peribahasa atau pepatah yang mengandung nilai-nilai nasihat di dalamnya. Lalu yang ketiga ada pertanyaan tradisional, di mana ini adalah teka-teki rakyat, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada sajak dan puisi rakyat, seperti puisi tradisional yang bentuknya itu terikat, teman-teman. Lalu yang kelima yaitu ada cerita prosa rakyat, di mana mengikuti mite, legenda, sama dongeng. Kalau mite ini kan mite atau mitos seperti teman-teman. Kalau legenda kayak legenda Ketuban Perahu seperti itu, dan juga dongeng, cerita-cerita rakyat. Terus ada nyanyian rakyat, di mana ada lagu-lagu tradisional yang berfungsi sebagai hiburan dan media yang bernilai kebudayaan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada folklore sebagian lisan. Jadi folklore sebagian lisan adalah warisan budaya yang menggabungkan elemen lisan dengan elemen bukan lisan, teman-teman. Kalau lisan kan kata-kata atau mantra, kalau non lisan itu kayak tindakan, simbol ataupun benda fisik, teman-teman. Oke, lalu ada bentuk-bentuk dan contohnya. Yang pertama adalah kepercayaan rakyat, di mana kepercayaan rakyat ini meyakinkan tentang suatu hal supernatural atau menghubungkan sebab akibat yang sering disebut dengan tanda atau akibat. Jadi kepercayaan rakyat ini kayak misalnya kalau di Kutai itu misalnya kita ada bungkus makanan, akhirnya ditaruh daun. Nah, itu ada kepercayaan kalau dengan daun itu nanti jin-jin itu mengambil daunnya, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Terus ada juga contohnya yaitu ritual memandikan kucing, di mana dengan memandikan kucing itu dianggap sebagai pemanggil hujan, teman-teman. Dan juga yang kedua ada permainan rakyat, di mana permainan yang diturunkan melalui praktik langsung ataupun instruksi lisan, seperti itu. Pasti teman-teman yang Gen Z itu pasti pernah nih main congklak. Nah, itu termasuk dari folklore sebagian lisan, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu ada tarian rakyat tradisional. Jadi tarian yang memerlukan peragaan fisik namun diwariskan melalui instruksi lisan dan cerita rakyat. Jadi kalau kita belajar tari, pasti kita nyanyiannya atau melajarinya dengan lisan, tetapi juga ada gerakan fisiknya, teman-teman. Contohnya itu tari tortor dari Dayak ataupun tari doger dari Jakarta, teman-teman. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teater rakyat, di mana teater rakyat ini pertunjukan yang memadukan antara dialog atau nyanyian dengan lisan
dengan gerakan tubuh, musik, dan perlengkapannya seperti itu. Nah, itu non lisannya, perlengkapannya. Jadi dialog nyanyiannya lisan, perlengkapannya, musik ataupun gerak tubuhnya itu non lisan. Contohnya itu pertunjukan wayang. Jadi pasti ada yang bercerita tentang tentang cerita rakyatnya, dan juga ada non lisannya itu wayangnya seperti itu. Lalu yang kelima yaitu ada upacara adat, di mana upacara adat ini tindakan nyata dari keyakinan yang memadukan mantra atau doa dengan gerakan ritual dan benda tertentu. Seperti itu teman-teman. Contohnya yaitu upacara lingkaran hidup seperti upacara pernikahan atau kelahiran, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam, itu bisa cari di internet ataupun komen ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.